Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan tentang aplikasi pemesanan online berbasis web di Jayamart. Yang pertama, perkenalan yaitu anggota pertama ada Eki Febriana Kurniawan dengan NPM 2221030029. Yang kedua ada Maindikan Pamikasi dengan NPM 2221030032. Anggota ketiga ada Faisal Dwi Nurwenda dengan NPM 2221030035. Yang pertama adalah latar belakang. Proses pemesanan di Koperasi Jayamart menggunakan Google Form dan manajemen produk melalui Excel. Layanan tersebut dinilai masih belum optimal dan efisien. Permasalahan tersebut menyebabkan kurangnya efisien dalam proses pemesanan online oleh pengguna dan manajemen pesanan barang dan pelanggan oleh staf koperasi. Oleh karena itu, kami membuat aplikasi sistem pemesanan online berbasis web yang dirancang untuk memberikan kemudahan, meningkatkan efisiensi dalam pemesanan produk secara online, manajemen pesanan, barang, dan pelanggan. Proyek ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami kebutuhan sistem pemesanan aplikasi berbasis web di Koperasi Jayamart. Proyek ini membantu tim pengembang untuk merancang dan mengembangkan solusi terhadap permasalahan di Koperasi Jayamart. Dengan adanya sistem ini, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di Koperasi Jayamart maupun pelanggan koperasi. Baik, untuk ambil tes, yang pertama adalah tick and feel, yaitu pengguna merasa kesulitan dalam proses pemesanan yang rumit karena harus berpindah media antara Excel, e-form, dan WhatsApp. Yang kedua, hear, yaitu keluhan tentang katalog Excel yang tidak user-friendly dan tidak menampilkan informasi yang lengkap. Yang ketiga ada see, katalog produk yang rumit untuk dilihat, informasi produk yang tidak lengkap, dan tidak adanya gambar. Yang keempat, adanya task and action, mencari informasi produk di website lain atau internet. Pengguna berharap ada cara yang lebih mudah untuk melihat produk dan memesan. Lalu yang kedua ada define dari problem statement-nya, yaitu pengguna Jayamart mengalami kesulitan dalam melakukan pemesanan online melalui Google Form dan WhatsApp, serta melihat katalog produk yang tersedia dalam format Excel. Yang kedua ada tampilan katalog ini kurang menarik dan membosankan. Selanjutnya, question. Yang pertama, bagaimana kita dapat menyederhanakan proses pemesanan sehingga pengguna tidak lagi harus berpindah antara Excel dan Google Form? Yang kedua, bagaimana kita dapat meningkatkan kejelasan terkait status pesanan sehingga pengguna merasa lebih yakin? Yang ketiga, bagaimana kita dapat mengurangi kebosanan dalam melihat katalog produk? Yang keempat, bagaimana kita dapat menyediakan pengelolaan pesanan bagi pengguna dan admin sehingga dapat mengelola pesanan dengan lebih efisien. Yang kelima, bagaimana kita dapat mengintegrasikan sistem pemesanan, sistem pembayaran online untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan pengguna. Selanjutnya adalah solution. Yang pertama, kita mengembangkan platform pemesanan yang menyediakan antarmuka yang mudah digunakan untuk mencari produk, melihat informasi produk dengan lengkap, dan melakukan pemesanan dengan mudah. Yang kedua, menerapkan sistem status pesanan sehingga mereka merasa lebih yakin. Yang ketiga, menggunakan desain yang menarik dan informatif dalam menampilkan katalog untuk mengurangi kebosanan pengguna. Yang keempat, menyediakan fitur manajemen pesanan yang dikelola oleh staff. Yang kelima, mengintegrasikan sistem pemesanan online dengan alat manajemen inventaris dan sistem pembayaran online untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pengelolaan pesanan. Ini adalah fitur-fitur yang tersedia dalam aplikasi. Yang pertama ada untuk dosen atau tendik, adanya fitur registrasi dan login, fitur ganda, mencari dan filter produk, lihat produk dan detail produk, fitur keranjang, check out, pembayaran, dan lihat transaksi. Untuk fitur admin, ada dashboard admin, manajemen pesanan, manajemen pelanggan, produk, dan juga laporan. Yang pertama ada kelas diagram. Kelas diagram ini memiliki registrasi dan login, yaitu pada dosen atau tendik, dan pada pesanan dari keranjang ini masuk ke
dosen atau tendik. Yang kedua ada admin atau staff yang bisa melakukan manajemen produk, melakukan manajemen kategori, dan melakukan laporan. Lalu admin ini ada tambahan untuk manajemen pesanan dan manajemen pelanggan. Yang kedua ada use case diagram. Jadi di sini aktornya ada dosen atau teknik dan juga staff atau admin. Jadi dosen atau teknik dapat melakukan registrasi, login, pencarian, memfilter pencarian, lihat detail produk, tambah keranjang, lihat keranjang, check out, lihat riwayat pesanan, detail pesanan, dan juga kirim pesan. Untuk staff atau admin, kita dapat melakukan manajemen produk, pelanggan, manajemen kategori, konfirmasi pesanan, update status pesanan, dan juga lihat laporan. Selanjutnya ada sekuen diagram. Ini sekuen diagram registrasi untuk dosen atau tendik. Selanjutnya ada sekuen diagram login. Di sini untuk dosen atau tendik dan staf. Selanjutnya pemesanan. Selanjutnya ini adalah untuk admin, bisa memanajemen pesanan, manajemen produk, manajemen pelanggan, dan laporan. Selanjutnya ada activity diagram login. Di sini aktornya ada dosen, tendik, dan staff. Ada registrasi, yaitu aktornya dosen atau tendik. Ada pencarian. Ada filter produk. Ada tambah keranjang. Ada keranjang. Ada check out, dan seterusnya. Untuk selanjutnya ke prototype. Untuk selanjutnya ini adalah prototype high fidelity. Di sini ada tampilan untuk user dosen atau tendik, yaitu tampilan beranda. Di sini terdapat kategori ada makanan ringan, makanan instan, makanan kaleng, dan lain-lain. Ada promo, di sini menampilkan produk-produk yang promo. Di sini ada paket pilihan, yaitu produk paketan. Di sini ada rekomendasi, ada daftar member. Lalu selanjutnya kita akan login. Login di sini kita harus registrasi dulu karena tidak mempunyai akun. Untuk registrasi memasukkan username, nomor NIP, email, dan password. Lalu register. Setelah registrasi berhasil, akan ada pemberitahuan bahwa pendaftaran tersebut berhasil dan login. Login memasukkan email dan password saja. Selanjutnya login. Di sini masih di tampilan beranda, yang berubah adalah di bagian sininya, yaitu berubah menjadi logout. Selanjutnya kita akan melihat produk. Di sini kita akan melihat produk Cimory. Di sini ada detail produknya. Untuk selanjutnya kita akan menambahkannya ke keranjang dan akan memesan produk Cimory. Di sini dikarenakan tadi saat registrasi tidak melengkap data dirinya tidak lengkap, maka saat akan check out akan muncul pemberitahuan lengkapilah data diri sebelum melakukan proses check out. Jadi kita harus melengkapi data diri terlebih dahulu.
simpan. Dan selanjutnya alamat pengirimannya sudah masuk karena data diri sudah dilengkapi. Selanjutnya kita akan memilih metode pembayaran. Dan buat pesanan. Di sini pesanan yang telah kita pesan akan tertampil di pesanan saya, yaitu di sini ada menunggu konfirmasi. Ketika admin mengupdate status pesanan, maka pesanan tersebut akan berpindah ke diproses. Ketika diupdate lagi akan berpindah dikirim. Ketika diupdate lagi maka akan selesai. Di sini bisa melihat detail produk yang telah kita pesan. Selanjutnya ke pencarian. Kita melakukan pencarian, yaitu pencarian mencari minyak. Di bagian navbar sini ada kategori, beranda tentang kami, promo, paket, kontak, keranjang, profil, dan logout. Mari kita lihat di bagian kategorinya. Di sini terdapat daftar kategori seperti yang di halaman sini tadi. Seperti yang di sini. Untuk selanjutnya kita akan melihat profil. Di profil sini terdapat profil pesanan saya dan logout. Di profil kita bisa melihat username, nomor NIP, ada saldonya, ada email, telepon, alamat. Dan di sini bisa mengedit profil juga. Selanjutnya di bagian tampilan user, dosen atau tendik bisa melakukan kontak. Kita bisa mengirimkan pesan ke pihak Jayamart. Selanjutnya ada tentang kami. Tentang kami di sini berisi informasi tentang Jayamart. Dan yang terakhir adalah logout. Selanjutnya kita berpindah ke kita akan berpindah ke tampilan admin. Di sini admin harus login dulu, memasukkan email dan passwordnya. Di sini ada dashboard admin, ada total penjualan, pendapatan, kotak masuk, dan pesanan yang baru akan muncul di sini juga. Untuk kotak masuknya kita bisa melihat pesanan yang telah dikirimkan oleh dosen atau tendik tadi. Selanjutnya kita ke pesanan. Di pesanan ini akan muncul pesanan-pesanan baru tersebut akan muncul di sini, dan ketika diklik maka akan mengupdate di pesanan diproses. Selanjutnya ketika diklik lagi akan mengupdate pesanan dikirim. Ketika diklik akan mengupdate ke pesanan telah selesai. Di sini juga bisa melihat detail pesanannya. Selanjutnya kita akan ke produk, halaman produk. Di sini ada kelola produk dan kelola kategori. Yang pertama ada kelola produk. Di sini kita bisa menambahkan produk, mengedit, dan menghapus. Kita akan mencoba menambahkan produk. Di tambah produk kita harus menginputkan nama produk, ID produk, harga, kategori, stok, tipe, harga promo, gambar, dan deskripsi. Ketika semua sudah terisi, maka klik tambah produk. Di sini kita bisa mengedit. Kita bisa mengedit
produk, klik apa yang mau diedit, dan simpan. Kita bisa juga menghapus produk, maka produk akan terhapus. Selanjutnya dikelola kategori. Sama seperti dikelola produk, yaitu kita bisa menambahkan kategori. Kita harus memasukkan nama kategori dan gambarnya, lalu tambah kategori. Di sini juga bisa mengedit, bisa juga menghapus. Selanjutnya kita ke pelanggan. Di sini terdapat nama-nama pelanggan. Ada di sini bisa mengedit dan melihat riwayat pesanan mereka. Ketika edit pelanggan, maka akan menampilkan seperti ini: nama, saldo, nomor NIP, saldo poin, email, status, nomor handphone, tanggal, dan alamatnya. Pihak admin staf bisa mengedit pelanggan. Kita juga bisa melihat riwayat pesanan pelanggan. Ini adalah riwayat pesanan dari pelanggan A-nya. Kita bisa melihat detailnya. Lalu yang terakhir ada laporan. Di sini di laporan ada total penjualan, pendapatan pelanggan, dan data penjualan. Selanjutnya logout dan selesai. Sekian itu prototype high fidelity dari aplikasi pemesanan online berbasis web di Jayamat. Aplikasi yang kita buat menggunakan teknologi dengan bahasa pemrograman Python dengan Flex sebagai micro framework, menggunakan library JavaScript Alpine.js, lalu dengan framework Bootstrap, dan database dengan MongoDB. Demo aplikasi. Oke, langsung saja kita demo aplikasinya. Ini ada tampilan gandanya. Lanjut kita registrasi dulu. Saya buat akun. User 2 @gmail. Nah, ini adalah tampilan registrasi. Kita isikan dulu username-nya. User 2, emailnya. Masukkan password. Oke, sekarang kita login sebagai user 2. Berhasil login. Sekarang kita akan memesan sebuah produk. Kita lihat dulu kategorinya ada apa saja. Ini untuk yang promo. Sekarang kita coba pesan diskon. Kita beli 2. Kita masukkan ke keranjang. Kayaknya kita butuh belanja yang lain. Kita kembali ke beranda. Kita mau beli tantangin. Bisa tuh aja. Teruskan ke keranjang. Oke, selanjutnya kita lakukan check out.
Kita pilih barangnya dulu. Total harganya 18.000. Kita check out. Kita masukkan metode pembayaran menggunakan saldo. Kita buat pesanan. Oke, pesanan hasil dibuat. Menunggu konfirmasi dari admin. Sekarang kita masuk ke dashboard admin untuk melihat pesanan yang masuk, untuk melakukan konfirmasi. Oke, di sini ada pesanan yang baru. Kita lihat dulu detail dari pesanannya. Bisa beli diskon dan juga antangin. Sini belum tampil, seharusnya ada total harganya, belum dibuat. Kita konfirmasi saja. Oke, nanti di halaman user ya, pesanannya sudah pindah ke diproses. Statusnya sudah berubah menjadi diproses. Kita lihat pesanan baru sudah tidak ada. Pesanan yang tadi kita proses dan kita siap kirim, kita update statusnya, kita konfirmasi untuk siap dikirim. Kita lihat kembali di pesanan user. Pesanan statusnya sudah berubah menjadi dikirim. Pesanan sudah sampai, dilakukan pengiriman di truk ke alamat yang sesuai. Pesanannya kita konfirmasi menjadi selesai. Oke, di sini status sudah pesanan diterima dan selesai. Kalau kita lihat di layar transaksinya di user, pesanan sudah masuk ke pesanan selesai. User juga dapat melakukan pencarian. Bisa kita cari kopi ya di sini. Karena kita datanya masih dummy, masih sedikit, maka hasilnya tampil hanya satu. Ataupun melakukan filter kanan ringan, muncul produknya yang dicari. Saran saya yang tadi untuk lihat riwayat ada di pesanan selesai. Untuk di dashboard, pesanan ini untuk mengelola pesanan yang masuk dan mengonfirmasi pesanan. Terus ada produk untuk manajemen admin. Admin dapat melihat produknya. Untuk edit belum kita jalankan. Sama hapus juga belum kita jalankan, baru menampilkan produknya. Produk juga ada manajemen kategori. Admin dapat melihat, menghapus dan juga menambah seharusnya. Dan manajemen pelanggan. Jadi CSS sebelum ditampilkan ya. Cukup sekian proses pemesanan yang dilakukan oleh user dan juga manajemen pesanan, pelanggan, produk yang dilakukan oleh admin. Pada database yang kami buat terdapat collection seperti kategori, laporan penjualan, produk, dan user. Kategori user ini terdapat ID, username, email, password, keranjang, alamat, nomor HP, nomor anggota,
saldo, dan pesanan. Kenapa kita tidak membuat collection keranjang dan pesanan ini terpisah? Karena kami buat embedded ke collection user. Lalu pada keranjang ini terdapat ID, deskripsi, diskon, gambar, harga promo, kategori, nama, promo, slug, stok, jumlah, dan total. Lalu pada pesanan ini terdapat item yang berisi ID, deskripsi, gambar, harga, dan seterusnya. Lalu ada total item, total belanja, status pesanan, dan ID pesanan. Lalu ada tanggal pemesanan. Kita ke produk. Pada produk ini menampilkan terdapat ID, nama, slug, kategori, harga, stok, gambar, deskripsi, promo, dan harga promo. Kita lanjut ke laporan penjualan. Pada laporan penjualan ini terdapat barang yang terjual, terus file bulan apa yang kita cari, dan pesanan apa pada bulan tersebut. Untuk collection kategori ini terdapat nama kategori, slug, dan gambar. Kita lihat ke bawah. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.